sekarang mau sharing-sharing lagi soal Peksos karena di video sebelumnya yang kita sempat bahas kuliah jadi mahasiswa kupu-kupu pura-pura, terus gimana serunya di jurusan kita di Peksos gitu, dan sekarang kita mau bahas tentang magang dan praktikum. Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang sama sih, praktikum atau magang itu sama aja, tapi istilah di kita itu praktikum, dan praktikumnya itu wajib 2 kali. Ada di semester normalnya ya, semester 6 sama semester 7. gitu. Semester 6 itu praktikum 1, semester 7 praktikum 2. Nah, oke. Tunggu videonya sampai habis ya, ditonton, di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tahu soal PKL gitu ya, praktik kerja lapangan ya, praktik kerja lapangan, praktikum, magang itu istilah yang sama gitu sebenarnya. Karena kita tuh belajar dari luar kampus yang memang bisa dibilang itu bermanfaat untuk pengembangan kita gitu. Di kelas kan ya cuma belajar teori-teori aja gitu kan, atau ya paling mentok di kelas tuh ada role play ya, jadi nggak praktik langsung di lapangan, nggak ketemu orang yang bermasalahnya langsung, nggak ketemu para petugas yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial langsung kayak gitu. Jadi di praktikum ini kita selain mempraktikkan apa-apa yang kita dapat dari kampus, dari kelas gitu, kita juga mengasah keterampilan kita gitu, karena itu akan jadi bekal yang berharga lah ya buat anak-anak S1 gitu, supaya ya nggak dipandang cuma lu mah teori doang gitu, tapi ya kita udah punya pengalaman praktek. Karena sebenarnya kalau ilmu kita ini dibilang ilmu terapan, jadi kalau misalnya nggak ada praktikum tuh namanya belum jadi sesuatu yang afdol gitu ya kalau di jurusan Peksos gitu. Oke, sebelumnya mungkin apa sih dari tujuan praktikum itu gitu? Tujuan praktikum itu biar kita tuh lebih mengenal apa itu kegiatan sosial, bagaimana praktik pekerjaan sosial di lapangan seperti apa, dan bagaimana sistem lembaga kesejahteraan sosial. Ya, lembaga, dan itu tuh di situ udah ada misalnya kalau kita bilang klien itu penerima manfaat juga bisa, atau orang yang memang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial 2 semester sendiri ya kalau misal di kita kan. Nah, untuk yang pertama di praktikum 1 kita wajib ke panti. Nah, sebelumnya tuh apa sih yang kita dapetin gitu dari praktikum di panti? Kalau dari aku, waktu itu aku praktikum di panti sosial anak. Jadi kebanyakan sih emang anak-anak negara disebutnya apa ya, punya sanak keluarga tapi nggak menyanggupi untuk mengurus gitu, untuk menanggung. Itu jadi ditanggung sama negara. Mereka tuh tinggal di panti sosial, dan mereka punya ayah ibu angkat gitu, ayah ibu asuh gitu. Jadi mereka tinggal di asrama sama anak-anak lainnya, bayi gitu. Jadi ada yang dari bayi udah di panti, terus lanjut ke panti sosial yang buat anak dan remaja gitu, terus lanjut ke yang dari situ tuh biasanya anak SMP sih, anak-anak SMP dan SMA gitu, yang akhirnya ya mereka bisa menghabiskan 6-7 tahun di panti itu. Terus mereka disekolahkan, ada yang di SMA, ada yang di SMK gitu. Terus gimana caranya supaya nanti mereka udah lulus sekolah, mereka udah punya pekerjaan, jadi mereka udah bisa berdaya mandiri masing-masing, udah punya pekerjaan atau punya penghasilan yang bikin mereka tuh ya udah siap gitu menghadapi dunia yang nyata gitu. Iya, bener banget. Nah, kalau aku praktikumnya waktu itu ke panti lansia, jadi namanya panti sosial Tresnawerda ya, STW di daerah Cipayung gitu. Nah, aku belajar banyak hal sih di sana karena di situ tuh bener-bener difasilitasi semuanya dengan baik gitu, dengan petugas-petugasnya dari pekerja sosial, terus ada perawat juga, dokter, psikolog juga ada, terus
petugas yang lainnya yang saling membantu gitu untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi lansia. Pun untuk anak juga gitu, dari yang balita, remaja, sampai mereka tuh nanti akhirnya bisa berdaya, bisa bekerja, memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri gitu. Oh iya, aku lupa, di remaja itu sebenarnya ada pilihan juga sih, mereka mau langsung bekerja atau melanjutkan kuliah gitu. Karena ada beberapa kasus ya mereka ikutan SBMPTN gitu, ada yang ujian mandiri juga gitu dan mereka masuk kuliah gitu. Bahkan di panti aku ternyata ada yang masuk UI loh, ada yang bisa masuk UI loh. Keren banget. Kalau kita tahu ya mungkin ya mereka kurang support gitu kan dari orang tua, tapi ternyata hidup di panti ya mereka jadi punya social support sendiri gitu dari teman-teman, dari ayah dan ibu asuh mereka gitu, dari para pekerja sosial gitu ya, karena emang ada pekerja sosial di sana, ada psikolog juga, bener banget yang kayak kata Rahma tadi. Oke, nah sebenarnya kalau misal kita bahas kok gitu banget sih nganggapnya sebagai anak negara gitu. Nah, kenapa kalau ini tuh sebenarnya bukan bermaksud untuk kayak menjelek-jelekan mereka gitu, enggak, tapi itu sebagai istilah dari mereka ya. Iya, istilah yang ada di panti. Istilah yang ada di panti, tapi kita tuh Justru bisa malah menghormati loh, bukan dengan sebutan anak terlantar gitu. Iya, Anak negara, karena emang ada di undang-undang kan kalau anak-anak terlantar itu termasuk yang diasuh sama negara, diurus sama negara, jadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. ya. Nah, ini tuh juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan juga para orang tua yang kalau misalnya diberikan rezeki anak, nah sedangkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin belum dikasih rezekinya untuk punya anak, ya itu seharusnya untuk dijaga dengan baik gitu, supaya anaknya tuh tidak mendapatkan haknya gitu sebagai anak gitu. Nah, oke, untuk praktikum 1 itu kita makan waktu 1 semester ya, bener-bener dari awal semester sampai berakhirnya semester 6 itu kita bener-bener full di panti, seminggu 2 kali kita di sana ya. Kita stay di sana dari jam kerjanya mereka jam 8, kalau di aku dari jam 8 sampai jam 3. Nah, itu benar-benar kita berusaha untuk belajar bareng sama mereka gitu. Kalau wawancara apa ya namanya, wawancara biasa ke anak-anaknya juga, ke penerima manfaat dan petugas-petugasnya gitu. Jadi wawancaranya itu untuk apa? Untuk mencari masalah gitu, mencari masalah yang ada di sana gitu. Mungkin ada yang mungkin dari sistem birokrasinya yang terlalu ribet. Outputnya waktu itu aku keluaran dari situ adalah buat rencana intervensi. Itu rencana intervensinya gimana sih supaya pemasukan itu tuh nggak berbeda-beda, supaya setiap anak tuh ya benar-benar punya orang tua asuh yang lekat gitu sama mereka gitu, dari awal masuk panti sampai mereka keluar. Jadi benar-benar sosok ayah dan ibunya tuh tetap gitu, 1 orang atau ya 2 orang itu aja. Kalau di aku sendiri bahas tentang lansia ini ya aku sama, mungkin outputnya berkaitan dengan membuat rencana intervensi, suatu program yang bisa dilakukan di panti itu supaya lansia yang ada di panti itu bisa terlibat aktif lagi gitu. Kayak biasanya kan kalau lansia ini kayak dibiarkan untuk ya udahlah karena udah tua gitu ya, persepsi di masyarakat itu kayak udah tua ngapain sih harus aktivitas lagi gitu. Sebenarnya enggak banget, karena mereka masih banyak yang bisa bergerak aktif. Justru mereka harus kembali aktif gitu, ikut kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan fisik mereka, terus saling sharing kayak pengalaman dulu waktu masih muda, terus sharing juga tentang apa sih keterampilan yang mereka punya gitu. Nah, kita bisa kalau di panti itu mewadahi semua bentuk keterampilan yang mungkin mereka tuh dari waktu muda tuh mereka bisa gitu, kayak misal dari jahit, terus nyanyi, terus kayak bikin kerajinan dari dari sedotan gitu, dibuat bunga, ada rajut gitu, ada rajut juga, ada kain flanel juga, pokoknya banyak banget di situ. Akhirnya dikembangkan, seru banget gitu. Dan kayak misalnya jadi aku sebagai anak muda yang datang ke situ kan aku nggak bisa ya, kayak aku bisa bikin
bikin rajutan, aku belum bisa jahit gitu-gitu, aku belum bisa bikin kerajinan. Hasilnya tuh jadi vas bunga yang bagus banget gitu. Itu tuh kayak jadi minder sendiri malah gitu, kok aku nggak bisa gitu. Itu lansia-lansia nih bisa berdaya juga ya. Bisa berdaya gitu, bukan yang kita tuh suka ngeliatnya remeh karena mereka udah tua nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata mereka tuh bisa aktif gitu. Oke, kalau praktikum 2 kita lebih dibebaskan. Dijelaskan ke lembaga manapun ya yang kita mau dan ke sektor apapun ya. Jadi boleh yang fokusnya ke manajemen sumber daya manusia, boleh yang fokusnya ke Bagian CSR juga. Iya, Terus ada yang kalau misalnya kita tertarik untuk di komunitas juga bisa, terjun komunitas kita bisa juga bahas lembaga kejahatan sosial yang lain tentang manajemen lembaga mereka, atau bahkan yang mungkin berkaitan dengan penelitian skripsi. Jadi kayak di praktikum 2 ini kita bisa lanjutkan gitu setelah sesi praktikum itu untuk penelitian skripsinya gitu. Dan itu benar-benar yang ya udah sesuai sama minat yang mau kita tuju kemana gitu. Nah, teman-teman kita juga ternyata banyak banget yang praktikum 2-nya tuh di kayak misal aku di LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kementerian Sosial. Nah, kalau kamu aku di Maksima Indonesia itu apa? Maksima Indonesia itu kayak konsultan khususnya konsultan dampak itu sih. Jadi banyak nanganin project CSR, banyak nanganin project yang bentuknya people development gitu. Jadi ya lebih konsentrasinya ke situ sih. Jadi project-projectnya ngerjain proposal, jadi fasilitator untuk project-projectnya Maksima gitu. Nah, beberapa teman kita juga ada yang di Mandiri, di Telkom, terus ada yang di Prudential, dan ada yang di komunitas juga, terus ada yang di NGO, startup, dan itu bener-bener yang ya udah bebas kita mau arahnya kemana gitu, bahkan ke sesuatu hal yang mungkin kita anggap remeh gitu, bisa di bank gitu, bukan ke arah yang jadi customer service-nya ya untuk magang itu bukan, tapi kalau kita belajar ke setting yang mau ke CSR dari bank itu sendiri kayak gimana juga bisa gitu kan, atau HR-nya di startup kayak gimana, terus di komunitas gimana mereka istilahnya belajar dengan masyarakat yang udah punya organisasi kemasyarakatan yang berkembang gitu. Dan itu bener-bener seluas itu kita bisa belajar bersama ya untuk secara nyata gitu, secara nyata tuh seperti apa gitu di lapangan. Nah, bener-bener kayak seru banget ya, seru banget, pengalaman yang nggak terlupakan lah ya gitu, meskipun online gitu. Kalau aku full online waktu di Maksima Indonesia, tapi itu apa ya, bukan menghalangi aku untuk belajar gitu. Terus banyak banget dapet input dari kakak-kakak di meskipun online. Praktikum 2 aku di Maksima Indonesia tuh nggak menghalangi aku untuk belajar sih. Terutama dari kakak-kakak Maksima yang udah berpengalaman lebih lama, terus dari CEO-nya juga yang ramah banget gitu. Pokoknya aku ngerasa Maksima Indonesia itu tempat yang kondusif gitu untuk belajar, terutama tentang lembaga konsultan dan membahas tentang CSR dan people development gitu. Banyak banget insight baru dari kakak-kakaknya, dari sistemnya juga, sistem kerjanya, budaya kerjanya yang itu benar-benar memacu kita untuk men-challenge diri kita sendiri gitu loh. Ada hal baru yang harus dipelajari, terus bikin materi, bikin modul gitu, seru banget ya. Nah, teman kita juga ada ya ke kelas kita nih yang di Danone, di Pertamina, gitu, di bagian CSR-nya gitu. Terus juga ini bidang HR, bagian kesehatan jiwa pun ada ya yang NGO gitu, mereka bahas tentang sehat jiwa. Nah, itu tuh kita bisa, pokoknya di praktikum 2 ini bebas kita mau arahnya kemana, dan juga kita nggak boleh lupa sama tujuan akademis kita. Ya pasti kalau udah semester akhir ya pasti tujuan akhirnya adalah skripsi gitu. Nah,
luar sana ada NGO apa aja sih yang bahas tentang kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial gitu kan ya. Kayak misal aku di LK3 Kementerian Sosial ini, ya siapa sih yang nggak tahu Kementerian Sosial gitu ya. Dan itu tuh banyak banget dari jurusan kesejahteraan sosial yang masuk ke sana gitu. Prospeknya bener-bener untuk kalau ngomongin kerja itu pasti udah ada yang ngatur ya untuk rezeki ya. Tapi ketika kita lihat ada banyak banget peluang yang bisa kita ambil di sana gitu. Nah kalau pun aku kayak misal di LK3 ini belajar tentang apa, jadi mungkin aku bukan di bagian HR atau CSR-nya ya, tapi lebih kepada pelayanan ke masyarakat buat mereka yang istilahnya di lingkup anak dan keluarga gitu. Untuk mereka yang membutuhkan pelayanan keluarga, pelayanan misal anak yang sedang bermasalah dengan keluarganya, atau keluarganya yang merasa sedang istilahnya ada kasus broken home atau apa gitu. Itu sebenarnya kita bisa bantu gitu dalam hal konseling, konsultasi, pelayanan rujukan dan sebagainya gitu. Makanya diupayakan jangan sampai ada korban dari ketidaksesuaian di keluarga ya. Ya gitu. Dan intinya adalah bagaimana kita sebagai manusia supaya bisa hidup berfungsi dengan baik ya secara sosialnya gitu, supaya kita bisa menyeimbangkan antara hidup kita bersama dengan keluarga atau orang-orang inti gitu, dan juga orang-orang sekitar kita yang kita temui di lingkup pertemanan, lingkup sekolah, kampus, bahkan di lingkup kerja gitu. Ya, ngomong-ngomong tentang berfungsi sosial itu ya erat banget sih kaitannya sama gimana kita bisa berfungsi gitu, berperan menjalankan status kita, misalkan aku sebagai mahasiswa, terus dia sebagai anak juga di rumah, ya, gitu. sebagai kakak, ya, sebagai rekan kerja, kita sebagai sahabat atau sebagai teman cerita, ya gitu. betul. Gimana sih caranya ya supaya bisa berperan gitu, bisa jadi social support masing-masing, support system yang baik, bisa jadi orang-orang yang memaksimalkan potensinya gitu dengan segala macam perbedaan dan keragaman potensi yang kita punya Gitu. Oke teman-teman, kita sharingnya sekian dulu ya. Oke, kita cukupkan. Ya Allah, ini udah sampai belibet aku ngomongnya. Oke guys, jadi nanti kalau misal kalian mau tanya-tanya soal praktikum atau magang di kesusian yang kayak gimana, kalian bisa sharing juga dan komen apa sih yang mau kalian tahu gitu lebih lanjut dari kursus ini atau dari kegiatan magang, bahkan mungkin dari hal-hal yang di luar dari apa ya istilahnya di lingkup kursus gitu ya. Mungkin kayak kenapa sih harus ada magang dan sebagainya. Mungkin kita bisa sharing, kalian bisa komen terus gimana pengalaman perbedaan pengalaman magang mungkin ya nanti kita bisa sharing, kita bisa ajak teman-teman lain dari luar jurusan untuk tahu perbedaan dari magang yang ada di kursus dan juga di jurusan lain. Oke, sekian dulu, dadah, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.